Welcome to the Paxic. Masa lalu Di sini sekarang aku siap untuk beraksi dengan syaratku di MC The Ball. Siap beraksi. Bentar. Oke guys, kita di sini pengen beritahu kepada kalian semua yang kita udah buka akun TikTok yang baru, yaitu Toke Barang. Jadi kalian bisa lihat-lihat apa yang kita jual di sana, dan juga tanda support kalian kepada kita, sila follow kita di sana. Dan juga dalam masa yang sama kalian bisa hantarkan kita video-video yang menarik untuk kita reaksi guys ya. Jadi jangan lupa follow kita di sana ya Waci ya. Yes, jangan lupa follow. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pacis dan juga Rili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja ya guys. jujur aja guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakcik, kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insyaallah kita bakal bikin video terkini, terkeren, terviral, apa yang positif bakal kita Sikat terus. sikat guys ya. Jadi guys, kita bakal membahas tentang sejarah asal terciptanya uang Indonesia rupiah guys ya. Jadi Wah. kita itu pandai aja menggunakan guys, tapi nggak tahu di mana asalnya ya. Dan juga pasti banyak yang bertanya, kenapa nggak hasilkan, kalau uang itu dihasilkan di negara kita, kenapa nggak hasilkan banyak-banyak aja dan beri-beri aja kepada orang kayak gitu ya kan. Tapi ternyata itu banyak, kalau bisa aja mengeluarkan banyak uang kayak gitu, tapi banyak juga risiko dan juga efek ya. Gitu guys ya. Nah, karena di sini kita akan bahas, dan ternyata begini guys ya. Jadi harus kita nonton video ini sehingga habis biar nggak salah anggap. Biar kita belajar sesuatu hari ini, jadi kita harus nonton video ini guys ya. Bareng guys ya. Jadi nggak nanti daripada daripada judul aja terus komentar kayak gini-gini, kita nggak mau guys ya. Nah, kita mau sama-sama kita memahami belajar. dan belajar. Nah, ini pertama kali kita melihat sejarah dari terciptanya uang ya. Jadi nggak perlu basa-basi, kita lanjut dalam 3, 2, 1 encore. Kita semua tahu betapa pentingnya uang dalam kehidupan manusia. Dengan uang, kita bisa membeli apapun yang kita mau, seperti membeli baju baru, makanan enak, hingga top up game favorit kita. Tapi, tahukah kamu sejarah dari terciptanya uang? Pertanyaan ini seperti yang ditanyakan oleh 3 user ini. Begini sejarah singkatnya. Sebelum itu, kalau kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk traktir admin dan follow media sosial Baring. Linknya ada di bio ya. Baring. Siap. Bahasa ringan. Dulu, sebelum adanya uang, manusia memenuhi kebutuhannya sendiri, seperti berburu dan juga mengumpulkan makanan. Nah, saat manusia sadar bahwa mereka membutuhkan bantuan dari manusia lain, muncullah ide untuk saling menukarkan barang ataupun jasa, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan barter. Namun, seiring dengan digunakannya, sistem barter ini punya banyak sekali kendala, seperti sulit dalam bertransaksi, sulitnya menetapkan nilai tukar, dan masih banyak lagi. Untuk mengatasi masalah tersebut, muncullah gagasan untuk menggunakan benda bernilai tinggi seperti garam, kerang, dan juga emas sebagai alat tukarnya. Meskipun pemikiran ini tergolong lebih maju daripada sistem barter, tetap saja terdapat beberapa masalah yang muncul, seperti mudah rusak dan tidak tahan lama. Maka dari itu, mulailah manusia membuat barang yang memiliki nilai tinggi, tahan lama, tidak mudah rusak, dan terciptalah uang logam yang pertama kali diciptakan oleh bangsa Lydia sekitar 580 sebelum Masehi. Namun, eksistensi uang logam ini mulai turun sejak pasokan perak dan emas mulai terbatas. Nah, masuklah kita ke era uang kertas yang pertama kali diciptakan pada abad pertama Masehi di Cina. Pada saat itu, uang kertas dibuat menggunakan kulit kayu murbei agar dapat digunakan untuk waktu yang sangat lama. Karena kepraktisannya dan dapat dengan mudah dibawa kemana-mana, uang kertas akhirnya mulai banyak dipakai di seluruh penjuru dunia. Dari China Dan guys. seiring berjalannya waktu, uang semakin berkembang dengan bentuk, desain, dan keamanan yang unik. Dan dengan kemajuan dari teknologi, uang digital pun akhirnya tercipta untuk memudahkan kita dalam proses transaksi, baik online maupun offline. Jadi, kita mau bahas apa lagi nih? Tulis pertanyaanmu di kolom komentar. See you in the next video.
Karena dari sini kita jelas sebenarnya daripada asal usulnya, yaitu asal muasal sistem barter kepada penggunaan logam nggak laku, bagi kepada perak pula, kepada emas dan seterusnya, uang kertas daripada China. Oh gitu. Paham. Kenapa mata uang negara kita disebut rupiah dan apa artinya? Kata rupiah berasal dari bahasa India, rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sanskerta, rupiakam, yang berarti perak. Nama rupiah dijadikan mata uang Indonesia karena pengaruh budaya India yang kuat di masa kejayaan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Nama rupiah juga digunakan untuk mata uang di berbagai negara seperti India, Pakistan, Sri Lanka, Nepal, dan Mauritius. Di Maldives atau Maladewa menggunakan mata uang rupiah. Hanya beda satu huruf dengan Indonesia. Huruf P diganti dengan huruf F. F, Bang. F. Iya, F. Kemiripan nama-nama ini tidak mengherankan. Karena memang pengaruh dan penyebaran bahasa Sanskerta sudah terjadi sejak abad ke-6 sebelum Masehi di kawasan negara-negara sekitar Samudra Hindia. Jadi kita paham sekarang kenapa kita sering juga memakai istilah perak untuk bahasa informal. Karena memang rupiah berarti perak. Kenapa mata uang negara Pada tahun 1946, Baru tahu, guys. mata uang pertama Indonesia diterbitkan yang dikenal dengan Uang Republik Indonesia. Satu Namun, rupiah. pada masa itu, pemerintah kesulitan mengedarkan mata uang tersebut karena beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Sumatera masih diduduki oleh Jepang. Pemerintah pun memberikan keleluasan bagi daerah untuk menerbitkan orida, sehingga pada masa itu terdapat 21 jenis mata uang dan 27 jenis orida 21 jenis, di guys. Indonesia. Sayangnya, mata uang ori dan orida hanya berlaku sampai 1 Januari 1950, yang kemudian diterbitkan uang RIS, yang juga tidak bertahan lama hanya sampai 17 Agustus 1950 bersamaan dengan berakhirnya Republik Indonesia Serikat. Kemudian pemerintah Indonesia menerbitkan rupiah sebagai mata uang yang berlaku sampai sekarang. Pada tahun 1000 Lo tau gak sejarah awalnya uang rupiah? Jadi sebelum adanya uang kertas, sistem pembayaran di Indonesia masih dilakukan dengan sistem barter. Namun pada abad ke-18, Belanda secara resmi memperkenalkan mata uang gulden perak dan gulden Hindia Belanda sebagai mata uang resmi yang menjadi alat transaksi pada saat Siapa itu. yang masih ada ya Namun pada uang saat rupiah memasuki Belanda itu, penjajahan guys? Jepang, Memang wah, pemerintahan Hindia Belanda mengeluarkan uang kertas darurat. miliar kali ya Dimana harganya ada sekarang. 3 jenis mata uang kertas darurat pada saat itu, antara lain The Japanese Regering, Dainippon Teikoku Seihun, dan pemerintahan Dainippon. Setelah Indonesia merdeka, tepat Siapa yang pada ada nih, 30 guys? Oktober 1946, Langsung pemerintah kaya. Indonesia secara Betul. resmi mengeluarkan uang Republik Indonesia atau ORI. Dan akhirnya setelah disepakati dalam perjanjian konferensi meja bundar, Indonesia secara resmi mengumumkan bahwa alat pembayaran yang sah adalah uang rupiah. Yang kemudian uang rupiah secara berkala mulai Uang diedarkan rupiah. di seluruh wilayah Indonesia. Lo tau gak sejarah awalnya Oh uang gitu rupiah? rupanya. Luar biasa. Maksudnya sebelum ini banyak sejarah tentang jenis-jenis mata uang yang berbeda juga dari zaman Iya. apa? Nippon, British gitu. Nyetak uang buat bayar utang. Emang nih, bisa. Di Indonesia, lembaga yang berhak mencetak uang adalah BI melalui Perum Peruri. Namun, meskipun mencetak uang adalah hak suatu negara, tindakan ini tetap nggak bisa dilakukan sembarangan. Oh, Ada 3 alasan mengapa negara nggak boleh mencetak uang sembarangan. Yang pertama, memicu inflasi. oh, Inflasi merupakan kenaikan harga barang atau jasa yang menyebabkan daya beli uang menurun. Semakin banyak pemerintah mencetak uang, maka semakin naik juga harga barang atau jasa di pasar. 2. Nilai uang akan turun. Jika uang yang beredar semakin banyak, tapi nggak diikuti dengan banyaknya barang di pasar, maka harga barang akan naik lebih tinggi, karena barang akan sulit ditemukan. Hal ini bisa menyebabkan nilai uang yang dicetak banyak malah menjadi tidak berarti. 3. Memunculkan utang negara. Uang yang dicetak oleh pemerintah harus ditopang komoditas. Jika tidak, maka pertambahan aset pemerintah justru tidak bertambah, sebab pemerintah tidak punya apa-apa untuk membayar utang tersebut. Salah satu dampak nyata dari 3 akibat tersebut dialami oleh Zimbabwe pada 2008 silam. Zimbabwe mengalami hiperinflasi yang mencapai 7,9 miliar %. Penyebab inflasi ini adalah Bank Sentral Zimbabwe yang terus mencetak uang untuk membiayai defisit anggaran. Sejak saat itu, mata uang Zimbabwe hancur dan masyarakat mulai menggunakan dolar Amerika atau mata uang Afrika Selatan.
Maksudnya begitu si rupanya. Mawi nggak laku sudah ya. Iya betul-betul karena apa? Duitnya terlalu banyak, Banyak dicetak. tapi kepenggunaan pembelian itu nggak ada. Nggak ada. Bahaya. Jadi guys. menyebabkan apa tadi hyperinflasi guys, inflasi yang terlalu nih. Sehingga 96 miliar gila guys ya. Maksudnya Banyak sekali, guys. percetakan, investasi, inflasi itu perlu dikawal gitu. Harusnya Seimbang. seimbang lah ya kan. Hmm. Mantap. Ini Ini ada bukan pelajaran kepakaran baru buat kita, kita guys ya. Ini ilmu yang baik ya Baci ya. Betul, Jadi betul, kita betul, udah betul. tahu di mana asal muasal rupiah ini guys ya. Ternyata daripada India Belanda menggunakan dan kita baru tahu juga sih namanya rupiah itu artinya perak ya gitu. Nah, karena itu ada yang bilang berapa perak kayak gitu. Rupanya rupiah itu artinya perak. Betul. Ini bisa kita tanyain kepada kamu tahu nggak rupiah itu apa? Sebenarnya itu harus kita sampaikan kepada orang biar orang tahu sebenarnya asal muasal apa yang kita gunakan sehari-hari itu bisa sampai dengan orang lain juga. Pelajarannya kan, ilmu ya kan. Nah, jadi Betul. di sinilah ya kita belajar satu persatu lagi tentang rupiah. Nah, jadi guys, terima kasih kepada kalian yang udah nonton video habis bersama dengan kita ya. Semoga mendapat manfaat daripada apa yang kita reaksi kali ini. Nah, jadi apa lagi yang kalian pengen kita untuk reaksi? Sila komentar di bawah, insya Allah nanti kami akan lihat satu persatu. Jadi mungkin itu saja untuk kali ini, Bes ya. Yes, itu saja pada video. Sekiranya kalian ada lagi seperti video untuk direaksi, just comment down below beserta dengan link dan insya Allah kami yang coba terbaik untuk mensehatkan video-video Anda. Ya, itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye-bye.